Kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Kepala Badan Intelijen Negara, para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia pemirsa video ini. Pada episode lalu, kami sudah sampaikan solusi bayar utang 6.000 triliun dalam sehari. Itu model pertama dengan menggunakan fasilitas bank sentral. Pada episode mendatang, kita akan bahas model kedua, nggak pakai bank sentral dan duitnya langsung dolar. Kedua solusi tersebut adalah apa yang di dunia keuangan dikenal sebagai financial engineering. Dalam bahasa sederhana, financial engineering adalah gimana cara nambah duit yang banyak dengan memanfaatkan sistem, tapi aman dan tidak melanggar hukum. Coba perhatikan, kenapa negara-negara utang pada swasta? Siapa yang lebih kaya, negara atau swasta? Swasta itu tadinya nggak punya duit, tapi mereka melakukan financial engineering sehingga bisa kasih utang pada negara-negara kaya. Kenapa negara tidak melakukan hal yang sama? Sudah dikasih tahu caranya pun, sebagian orang takut inflasi. Sebagian lagi takut diembargo. Oleh sebab itu, pada episode ini kita akan bahas fakta. Cina itu nyetak duit 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir untuk memperkuat ekonominya. Apakah inflasi? Tidak. Malah maju negaranya. Apakah diembargo oleh elit global? Juga tidak. Jadi sebenarnya musuh kita yang sesungguhnya adalah kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Serial video ini adalah investigasi jurnalistik yang diterbitkan oleh portal berita FNN dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengawal tujuan bernegara tanpa motif ekonomi, politik maupun jabatan. Investigasi jurnalistik ini dilakukan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan sebagai bahan rujukan dalam mengatasi persoalan krusial bangsa. Kita lihat uang M2 yang diedarkan oleh Cina. Kita selalu bicara dengan data, bukan asal ngecap. Datanya selalu ada di layar. Data ini diambil dari Bank Sentral Cina. Dalam 10 tahun terakhir, Cina nambah uang dalam peredaran sekitar 4 kali lipat. Apa artinya nyetak duit 4 kali lipat? Kalau diterapkan di Indonesia, uang M2 yang diedarkan per November 2020, 6.817 triliun rupiah. Cina terbitkan uang 4 kali lipat itu kalau diterapkan di Indonesia sama dengan terbitkan uang sekitar 27.000 triliun rupiah dalam 10 tahun. Sudah pasti bisa bayar utang 6.000 triliun kalau punya political will. Masalahnya memang gak ada political will. Karena apa? Terutama karena takut inflasi. Sekarang kita lihat fakta. Cina terbitkan uang 4 kali lipat dalam 10 tahun. Apakah pernah dengar Cina inflasi parah? Pasti tidak. Padahal dalam 10 tahun terakhir itu, Cina menerbitkan uang dengan rasio yang sama dengan Zimbabwe, 4 kali lipat. Kenapa Zimbabwe inflasi parah, sementara Cina tidak inflasi? Untuk itu, kita harus pahami dulu fakta tentang inflasi yang tidak sepenuhnya diajarkan di sekolah. Bagian terpentingnya justru disembunyikan. Prinsip dasar inflasi itu sangat sederhana. Hukum penawaran dan permintaan, supply and demand. Penawaran itu jumlah uang yang beredar di suatu negara. Permintaan itu kebutuhan barang dan jasa. Sangat simpel. Selama penawaran dan permintaan seimbang, nggak akan inflasi. Itu pasti. Contoh sederhananya, kalau di Indonesia cuma beredar duit Rp10.000 dan barang yang dijual cuma 1 mangkok bakso, maka harga 1 mangkok bakso itu Rp10.000. Kalau pemerintah nyetak duit 100 kali lipat jadi 1 juta rupiah dan permintaannya juga nambah jadi 100 mangkok bakso, tetap aja harga semangkok bakso itu Rp10.000. Jadi bukan soal nyetak duitnya, tapi soal demand atau kebutuhan sesuai pertumbuhan ekonomi. Yang jadi masalah itu, kalau uang yang beredar naik 100 kali lipat jadi 1 juta rupiah, tapi kebutuhan barang sebenarnya cuma 1 mangkok bakso, maka harga 1 mangkok bakso itu naik dari Rp10.000 jadi 1 juta rupiah per mangkok bakso. Dan itulah yang terjadi di Zimbabwe. Kenapa Zimbabwe inflasi?
Karena nyetak duit 4 kali lipatnya cuma dalam setahun terakhir. Dalam setahun itu sebenarnya nggak ada pertumbuhan ekonomi. Duitnya dipakai buat belanja konsumtif. Persis seperti di Indonesia. Pasti inflasi. Cina itu nyetak duit 4 kali lipat rata dalam 10 tahun. Sesuai pertumbuhan ekonomi. Makanya nggak hyperinflasi. Duitnya dipakai secara produktif buat memperkuat ekonominya. Ekonomi mandiri. Itulah pinternya Cina. Mereka gunakan sistem global yang korup untuk memperkuat ekonominya sendiri. Itulah yang namanya financial engineering, yang sebenarnya biasa dilakukan oleh swasta. Memanfaatkan sistem untuk menambah kekayaan. Bermain dalam sistem tanpa melanggar hukum. Cina itu bajunya doang komunis, kelakuannya kapitalis. Kita lihat fakta yang tak terbantahkan, yaitu dilihat dari pasar modal terbesar di dunia. Pasar modal itu adalah pasarnya kapitalis. Kita lihat, dua pasar modal terbesar di dunia, dua-duanya di New York, Wall Street dan Times Square. Nomor 3, 4, dan 7, tiga-tiganya di Cina, Hong Kong, Shanghai, dan Shenzhen. Mau bukti apa? Cina adalah kapitalis berbaju komunis. Itulah surga dunia kapitalis yang sesungguhnya. Dan financial engineering itu adalah ilmu barat, ilmu kapitalis, bukan ilmu komunis. Tapi Cina justru melakukan financial engineering lebih berani dari negara-negara barat. Sehingga negara-negara barat pada kaget sendiri dengan majunya ekonomi Cina. Kembali pada hukum penawaran dan permintaan. Sekolah tidak mengajarkan bahwa uang yang beredar itu sebenarnya tidak memandang apakah nyetak duit sendiri ataupun utang. Uang adalah uang, walaupun utang dalam dolar, begitu masuk rekening di Indonesia, tercatat sebagai M2 rupiah dalam peredaran. Ini buktinya. Jadi, yang bikin inflasi itu bukan soal nyetak duit sendiri atau utang, tapi soal penggunaannya harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau cuma dipakai belanja doang, sudah pasti inflasi seperti di Zimbabwe. Misalnya, kita nyetak duit 100 triliun buat danai proyek kereta api cepat Cina. Inflasi atau tidak? Pasti tidak, karena uangnya dipakai buat bayar kontraktor-kontraktor di Cina. Beredar juga enggak di Indonesia. Nggak mungkin inflasi. Di Cina pun nggak akan inflasi, karena duitnya memang pendapatan yang membuat ekonomi mereka tumbuh. Sebaliknya, kalau uangnya digunakan buat danai anggaran PEN 688 triliun, itu sudah pasti inflasi. Karena walaupun duitnya utang luar negeri, uangnya beredar dan dibelanjakan di Indonesia. Padahal nggak ada pertumbuhan, cuma belanja konsumtif. Persis seperti di Zimbabwe. Hasilnya, utang nambah sampai nggak sanggup bayar bunga, inflasi parah, pandemi nggak selesai juga. Kasihan sekali Indonesia. Tanggal 6 Mei lalu, rakyat dilarang mudik. Mau lebaran aja nggak bisa. Sementara di Wuhan, yang katanya tempat mulainya COVID, tanggal 3 Mei lalu justru pesta musik tanpa masker dan tanpa wajib vaksin. Ini siapa yang bodoh dan siapa yang pinter ya? Terus orang pada ngarang alasan, soalnya Cina dulu lockdownnya ketat. Sok tahu amat. Udah pernah pergi ke Cina belum? Ini contohnya, Cina tanggal 28 Mei 2020 baru selesai lockdown. Apakah wajib pakai masker? Tidak. Yang mau pakai masker silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. But because they haven't had a case in Guangxi province for probably
I don't know, over 2 months that I know of, everybody's feeling pretty safe, as you can tell, because, a lot of these people, they're just not wearing masks. Is Guelo wearing a mask? No, I'm not wearing a mask. I'm not going to lie to you. Itu di Cina, yang negara komunis. Sekarang kita lihat negara kapitalis. Di saat rakyat Indonesia dilarang mudik tanggal 6 Mei lalu, di Amerika tanggal 16 Mei, rakyat pada nonton UFC tanpa wajib masker. Kita ke kotanya NASA, Houston. Houston, we have a problem. This is number one bullshit. Soal COVID ini gak bakal selesai kalau hanya diserahkan pada dokter-dokter yang gelar sarjananya numpuk tapi cuma pinter textbook. Yang kita perlukan adalah investigasi intelijen atau kecerdasan. Mari kita gunakan fakta dan data. Mohon agar Pak Menhan, Pak Kepala BIN, para anggota Dewan, para akademisi dan cendekiawan buka situs resmi ourworldindata.org yang mengolah data dari Johns Hopkins University. Kita cari data kasus COVID Indonesia dan Cina. Grafik ini dibuat per 1 juta penduduk. Yang warna hijau adalah kasus COVID di Indonesia sejak tanggal 1 Maret 2020 lalu sampai tanggal 20 Mei 2021 saat video ini dibuat. Yang warna biru adalah kasus COVID di Cina pada periode yang sama. Terbukti bahwa kasus COVID di Cina dari tanggal 1 Maret tahun lalu sampai sekarang jauh sekali di bawah Indonesia. Padahal Cina lockdown cuma sebentar, nggak ada denda masker dan nggak wajib vaksin. Indonesia PSBB terus-terusan, anggaran jumbo Erick Thohir 688 triliun, denda masker, denda vaksin, hasilnya tanggal 20 Mei 2021 dihitung per 1 juta penduduk. Kasus COVID di Indonesia itu 1.423 kali lebih besar dari Cina. Mau ngomong apa? Bahwa denda masker dan denda vaksin itu untuk mengurangi kasus COVID? Buktinya Cina lockdown cuma sebentar, nggak pakai denda masker, nggak pakai denda vaksin, kasus COVID-nya malah 1.423 kali lebih kecil dari Indonesia. Sekarang kita lihat jumlah kematian karena COVID. Yang warna hijau itu kematian COVID di Indonesia. Warna biru kematian COVID di Cina. Nggak ada orang mati karena COVID di Cina. Padahal nggak pakai denda masker dan nggak wajib vaksin. Sebodoh apa sih kita? Kemudian kita lihat jumlah orang yang divaksin. Yang warna hijau itu vaksinasi di Indonesia. Sedangkan di Cina nggak ada datanya. Karena memang mereka nggak wajib vaksin. Jual vaksin ke seluruh dunia, tapi mereka sendiri nggak wajibkan vaksin pada warganya. Pertanyaan otak Intel adalah, kok bisa Cina lockdown sebentar, nggak ada denda masker, nggak wajib vaksin, tapi jumlah kasus COVID-nya rendah? Mau tahu rahasianya? Oke, kita bongkar rahasia cara Cina sukses atasi COVID. Harap perhatikan baik-baik. Ini rahasianya. Kita buka data jumlah tes COVID. Yang hijau ini jumlah tes COVID di Indonesia, sedangkan di Cina nggak ada datanya. Cina nggak pernah lapor berapa jumlah tes. Bingo, ini rahasianya. Jumlah kasus COVID di Cina sangat minim karena Cina nggak pernah lapor jumlah tes COVID. Cina ini pinter. Dia nggak bilang WHO bohong. Nggak perlu drama keluar dari WHO. Pura-pura nurut aja. Lapor jumlah terinfeksi COVID, tapi nggak lapor berapa jumlah tesnya. Hasilnya, kesehatan jalan, ekonomi juga jalan. Ini baru cerdas. Apakah Cina diembargo karena nggak sepenuhnya nurut pada WHO? Tidak. Seperti yang sudah saya katakan, kita ini korban kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Mau bukti apa sekarang? Sekarang kita lihat data resmi PBB, tingkat kematian dunia per 1.000 penduduk. Selama tahun 2020 lalu, yang katanya tingkat kematian tinggi akibat COVID, ternyata tingkat kematian di seluruh dunia malah berkurang.
Tepatnya, tingkat kematian naik 0,44% di bawah tingkat pertambahan penduduk 1,05%. Berarti jumlah penduduk selama pandemi ini bukan berkurang, malah bertambah. Mau bantah apa? Data di depan mata. Cina ini tahu bahwa yang terjadi saat ini bukan pandemi COVID, tapi pandemi hasil tes. Coba lihat ciri-ciri penyakit COVID. Demam, batuk kering, kelelahan, itu kan penyakit biasa. Karena tes positif dibilang COVID, terus dibilang komorbid. Pakai istilah keren, hilang indera penciuman. Padahal cuma hidung bumpet doang. Semua dibilang COVID karena hasil tesnya positif. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau hasil tes swab PCR menunjukkan CT di bawah 35, dokter akan mengatakan, ya Bapak terinfeksi COVID. Cuma tahu CT di bawah 35 aja, rasanya udah pinter banget. Padahal itu cuma instruksi dari produsen alat, tanpa pernah lihat fakta dokumen penelitian ilmiahnya. Saya ini profesor, kamu orang bodoh, gak bakal ngerti penjelasan ilmiahnya. Itu adalah omong kosong. Atom aja yang jauh lebih kecil dari virus bisa dijelaskan dan anak SD pun bisa paham. Seperti yang dikatakan oleh Einstein, kalau kamu gak bisa jelaskan dengan simple, artinya kamu gak ngerti. Silakan tanya pada semua dokter-dokter profesor pakar, mana fakta dokumen, bukan teori atau opini, tapi fakta dokumen, bahwa indikator tes itu dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular. Pasti nggak ada satupun yang bisa melakukan, karena memang nggak ada. Yang ada cuma teori dan instruksi. Itu bukan sains. Kebohongan ini sudah terjadi selama 37 tahun terakhir. Clue investigasi intelijen soal COVID adalah Profesor Luc Montagny, penemu virus HIV dan pemenang Nobel yang saat ini jadi profesor di Shanghai University. Silakan tanya, mumpung orangnya masih hidup. Profesor Montagny mengatakan bahwa yang tak pernah kita lakukan dan selalu saya akui adalah apakah betul HIV itu penyebab AIDS. Wow, bayangkan. Penemunya sendiri aja nggak tahu apakah HIV itu betul penyebab AIDS atau bukan. Kenapa? Karena memang nggak ada pembuktian sebab akibat yang solid antara tersangka virus dengan penyakit menular. Ini penyakit yang sesungguhnya. Hal yang nggak pernah dilakukan sejak zaman HIV sampai COVID sekarang. Sumber kredibel lain yang disembunyikan adalah Dr. Kary Mullis, penemu PCR dan pemenang Nobel. PCR disebut sebagai alat deteksi COVID yang paling akurat. Semua orang bicara PCR, tapi nggak pernah dengar apa yang dikatakan oleh penemunya. Dalam wawancara di media terkemuka, The Nobel Prize, sang penemu PCR mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada alat yang handal untuk mendeteksi retrovirus. Para saintis salah sasaran mencari satu spesies virus penyebab penyakit. Bahwa virus yang bermutasi terus itu adalah spesies palsu. Saintis hanya menduga bahwa spesies virus itu adalah penyebab penyakit, tanpa pernah melakukan pembuktian sebab akibat antara virus tersebut dengan penyakit menular. Para saintis tidak melihat masalah yang sesungguhnya. Mari kita dengar secara langsung apa yang dikatakan oleh Dr. Kary Mullis di media terkemuka The Nobel Prize. In other words, you don't do a test for retrovirus. There are tests that would be useful there, but they're not amplifiable and they're kind of insensitive to see the whole genus. But I think there's where the problem lies, is that the people that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece. They're only looking at this one species, that it's the pseudospecies in the first place because it's changing its sequence all the time. But it is they're thinking of it as one infectious agent, and if you can stop this, you can cure the disease. And most of the drugs that are developed are basically narrow. Yeah, they're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Jadi, sejak zaman HIV 37 tahun lalu sampai COVID sekarang, pandemi ditetapkan tanpa melakukan pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Dasarnya cuma instruksi dan berita-berita media. COVID berasal dari pasar ikan, dari kelelawar, dari terenggiling. Padahal nggak ada pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular.
Begitu juga indikator rapid test, indikator antigen test, indikator PCR. Nggak ada fakta dokumen pembuktian sebab akibatnya. Semua itu dilakukan oleh para elit kedokteran untuk keruk duit anggaran dari pandemi palsu yang tak pernah selesai. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Kary Mullis, misteri tentang virus ini diciptakan oleh anggaran $2 miliar per tahun yang dihabiskan oleh para saintis. Anda bikin virus baru lagi, keluar lagi anggaran $2 miliar. Anda bisa mengarang misteri yang hebat tentang virus itu. Itulah hebatnya tipuan iblis yang menjelma dalam bentuk otoritas global. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. And like that, he's gone. Oleh sebab itu, sang penemu PCR yang dijuluki The Intolerable Genius dari Berkeley dengan geram mengatakan, para saintis melakukan kerusakan yang sangat besar pada dunia dengan dalih menyelamatkannya. Aku tak peduli menyerang rekan-rekan seprofesi karena aku malu dengan kelakuan mereka. Pandemi terjadi akibat indikator tes yang tak pernah diaudit. Tak ada fakta dokumen bahwa indikator tes dibuat berdasarkan tersangka virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular. Penyakit biasa dibilang COVID kalau sesuai dengan indikator tes yang tak pernah diaudit. Kenapa Cina sukses atasi COVID? Karena Cina nggak pernah lapor jumlah tes. Kenapa India kasus COVID-nya belakangan ini banyak? Karena jumlah tesnya diperbanyak. Ini datanya. Yang warna kuning itu jumlah tes, yang warna biru itu jumlah kasus. Kalau mau kasus COVID sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Malaysia juga sama, lockdown lagi. Itu semua karena indikator tes yang tak pernah diaudit, tapi terus perbanyak tes supaya jumlah korban seolah banyak. Tahun 1997 dulu, Pak Mahathir nggak mau nurut pada IMF karena tahu bahwa IMF itu nekolim, penjajahan gaya baru. Buktinya aman-aman aja, tidak diembargo. Orang-orang berpikir kalau nggak nurut otoritas global, nanti disingkirkan oleh elit global. Mereka lupa, Pak Harto dulu nurut pada IMF. Tetap aja dilengsarkan. Siapa bilang nurut itu aman? Malah saya dengar dulu Pak Mahathir bagi-bagikan buku The Protocol of Zion. Itu gosip yang nyampe ke Indonesia, nggak tahu bener apa enggak. Nah, WHO ini sama dengan IMF, perpanjangan tangan nekolim. Mudah-mudahan Perdana Menteri Malaysia yang sekarang, Pak Muhyiddin Yassin, punya keberanian yang sama supaya nggak terus-terusan dibohongi oleh indikator tes yang tak pernah diaudit. Indonesia juga begitu. Jumlah kasus itu naik atau turun tergantung jumlah tes. Kalau mau kasusnya sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Dan jangan heran, kebanyakan dokter, termasuk yang memberi nasihat kepada presiden, justru ngotot minta jumlah tes diperbanyak, karena berpikirnya textbook, dan juga karena ada duitnya. Kenapa pada minta tes COVID diperbanyak? Duit. Sweeping tes COVID? Duit. Hasil tes positif, masuk rumah sakit, duit. Kalau mati, kubur protokol COVID, duit lagi. Inilah hebatnya godaan setan. Sekarang kita bandingkan kasus COVID Indonesia dan Amerika. Grafik merah itu Amerika, grafik hijau itu Indonesia. Dihitung per 1 juta penduduk, kasus COVID di Amerika jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi tetap aja, di saat Indonesia dilarang mudik tanggal 6 Mei lalu, di Amerika tanggal 16 Mei pada nonton UFC tanpa masker. Itu kalau di Indonesia pasti pada nyinyir dengan fantasi, awas nanti ada klaster UFC. Kita adalah korban kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Di Houston itu bebas karena gubernurnya memang cabut aturan wajib masker dan pembatasan bisnis. Padahal kasus COVID-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Inilah contoh gubernur yang memikirkan rakyatnya, bukan gubernur pencitraan seperti di negeri overacting. Kalau diperhatikan, belakangan grafik kasus COVID di Amerika turun lumayan drastis.
Apa sebabnya? Jangan ngarang, kita lihat data jumlah tes. Bingo, Amerika mulai pinter. Seperti di Cina, kalau mau turunkan kasus COVID, kurangi jumlah tesnya. Mau ngomong apa? Buktinya Amerika dan Cina sehat-sehat aja. Buktinya Cina malah dipuji oleh dunia, sukses mengatasi COVID. Kita ini seperti katak dalam tempurung, sibuk ngarang teori sendiri, nggak ada wawasan, lihat data dan fakta di negara-negara lain. Kami ini bukan anti masker. Yang mau pakai masker silakan. Yang nggak mau ya jangan dipaksa, seperti di Cina dan Amerika. Yang namanya pakar kesehatan ini nggak jujur, nggak pernah selidiki dan cerita risiko penggunaan masker. Ini berita di media mainstream, The Straits Times Singapura. Bukan media gosip, media paling terkemuka di Singapura. Mereka jujur beritakan fakta bahwa setelah 12 jam digunakan, ada begitu banyak bakteri dan jamur di masker yang Anda gunakan. Yang mau pakai silakan, tapi kalau maksa, siapa yang nanggung risiko bakteri dan jamur sebanyak itu masuk ke mulut dan hidung rakyat setiap hari? Kepada para pemirsa, kondisi akan semakin memburuk kalau rakyatnya diam saja. Pemerintah baru akan gerak kalau ada desakan dari rakyat. Jangan harap ada perubahan kalau tidak lakukan apa-apa. What we do in life echoes in eternity. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Oh, yeah, oh, yeah, oh.